Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Budinar Jamal dari jurusan Teknik Sipil Program Studi S1 Pendidikan Teknik Bangunan, offering PAI E24. Di sini saya akan menjelaskan mengenai iman, Islam, dan ihsan yang merupakan 3 pilar dialektis pembentuk karakter unggul. Pengertian iman. Kata iman dalam bahasa Arab merupakan bentuk masdar dari fi'il madhi amanah yang berarti percaya atau yakin. Sedangkan secara istilah, iman adalah mengucapkan dengan lisan, membenarkan dengan hati, dan melaksanakan dengan segala anggota badan. Pembenaran dalam iman berarti tasdik atau pembenaran yang teguh disertai dengan ketundukan dan penyerahan jiwa. Selanjutnya yaitu pengertian Islam. Kata Islam menurut bahasa berasal dari kata aslama yang berarti patuh, tunduk, dan berserah diri. Secara istilah, Islam adalah nama agama yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Rasul-Nya yang berisi wahyu Allah untuk disampaikan kepada manusia. Agama Islam yang diturunkan Allah kepada semua nabi mengajarkan akidah yang sama, yaitu tauhid atau mengisahkan Allah SWT. Pengertian ihsan. Secara etimologis, kata ihsan berasal dari ahsana yuhsinu ihsanan yang berarti berbuat baik. Sedangkan secara terminologis, ihsan berarti apabila seseorang beribadah kepada Allah seolah-olah ia melihatnya. Allah SWT berfirman dalam Quran Surat Al-Qasas ayat 77, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, yang berarti dan berbuat baiklah kepada orang lain seperti Allah berbuat baik terhadapmu. Proses terbentuknya iman dan upaya meningkatkannya. Yang pertama, fitrah ilahi. Allah sesungguhnya telah memberikan potensi pada setiap manusia untuk bertuhan dan mengabdi hanya kepada Allah, yang disebut sebagai fitrah tauhid. Dalam Quran Surat Ar-Rum ayat 30 disebutkan bahwa maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam sesuai fitrah Allah, disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah, itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Yang kedua, hidayah. Kata hidayah dalam bahasa Arab berarti petunjuk. Menurut Muhammad Abduh, hidayah adalah petunjuk halus yang membawa aura atau menyampaikan kepada apa yang dituju atau diingini. Terdapat 5 macam hidayah yang dianugerahkan Allah kepada manusia. Yang pertama, hidayah al-wijdan, al-fitri, atau petunjuk insting dan intuisi. Yang kedua, hidayah al-hawas, yaitu petunjuk indrawi. Yang ketiga, hidayah al-akal, yaitu petunjuk akal. Yang keempat, hidayah al-din, yaitu petunjuk agama. Yang terakhir, hidayah al-taufiq, yaitu petunjuk khusus. Yang ketiga yaitu ikhtiar insani. Iman yang ada dalam diri setiap muslim bersifat tidak tetap, kadang kuat, kadang lemah, suatu saat turun, suatu saat naik. Berikut cara yang bisa dilakukan dalam meningkatkan iman. Yang pertama, penciptaan lingkungan sosial yang kondusif. Dan yang kedua, zikir, tafakur, dan tadabbur. Yang ketiga, ingat mati. Ibadah manifestasi iman, Islam, dan ihsan. 1. Hakikat dan manfaat ibadah. Hakikat ibadah adalah bentuk penghambaan diri
kepada Allah yang bukan hanya berkaitan dengan hubungan manusia atau hamba dengan Tuhan atau hablum minallah, tetapi juga hubungan manusia dengan sesamanya atau hablum minannas. Sedangkan manfaat ibadah yaitu sebagai pupuk yang dapat menumbuh suburkan benih iman, seperti yang dijelaskan oleh Allah dalam Quran Surat Al-Hijr ayat 99 yang berbunyi wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, yang artinya dan sembahlah Tuhanmu sampai keyakinan atau ajal datang kepadamu. Quran Surat Al-Hijr ayat 99. Berikut fungsi-fungsi pokok ibadah bagi manusia. Yang pertama, menjaga keselamatan akidah, terutama terkait dengan kedudukan manusia dan Allah. Yang kedua, menjaga agar hubungan antara manusia dengan Tuhan berjalan. Yang ketiga, mendisiplinkan sikap dan perilaku agar etis dan religius. Macam-macam ibadah. Ibadah dibagi menjadi dua macam, yaitu ibadah mahdhah atau ibadah khusus dan ibadah ghairu mahdhah atau ibadah umum. Ibadah dengan segala ragamnya merupakan bentuk penghambaan diri kepada Allah, baik yang berdimensi vertikal atau hablum minallah maupun horizontal atau hablum minannas. Ibadah mahdhah atau ibadah khusus, yaitu ibadah yang pelaksanaannya telah ditentukan atau dicontohkan langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Tata cara, syarat dan rukunnya telah diatur dan ditetapkan oleh agama, dan kita tidak boleh menambah atau menguranginya sedikit pun. Sedangkan ibadah ghairu mahdhah atau ibadah umum, yaitu ibadah yang jenis dan macamnya tidak ditentukan, baik oleh Al-Quran atau Sunnah Nabi Muhammad SAW. Ibadah ini berupa perbuatan apa saja yang dibenarkan oleh agama. Syarat diterimanya ibadah. Yang pertama, dilakukan dengan niat yang ikhlas karena Allah semata. Yang kedua, dilakukan sesuai dengan ketentuan Allah dan contoh Rasulnya. Sholat, ibadah utama dan keistimewaannya. Keistimewaan dan kelebihan sholat yaitu 1. Sholat adalah ibadah badaniyah yang pertama kali diwajibkan oleh Allah. Yang kedua, perintah sholat 5 waktu diwahyukan langsung tanpa melalui perantara malaikat Jibril. Yang ketiga, sholat adalah tiang agama. Yang keempat, sholat dapat menghindarkan kita dari perbuatan jahat. Yang kelima, sholat adalah ibadah yang paling keras perintahnya. Yang keenam, sholat adalah amal perbuatan manusia yang pertama kali dipertimbangkan atau dihisab oleh Allah. Yang ketujuh, sholat adalah wasiat terakhir semua nabi kepada umatnya. Kedelapan, sholat adalah saat yang paling dekat antara hamba dengan Allah. 9. Sholat sebagai media untuk memohon pertolongan kepada Allah. 10. Sholat adalah wujud rasa syukur manusia kepada Allah atas anugerah nikmatnya yang tak terhingga banyaknya. 11. Sholat menjadi syarat pertama dari kebahagiaan orang-orang beriman. Sekian pembahasan bab 3 dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.